Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita langsung aja ya. Latihan PAT Fisika terdiri dari 4 part 1, 2, 3, 4, masing-masing 10 soal. Jadi di sini kalian fokus karena soal-soal ini merupakan soal versi sedikit versi modif dari soal aslinya, sehingga kalian menjadi lebih fokus belajar dan tidak menyebar kemana-mana. Langsung aja ya, nomor 1. Sebelum belajar berdoa dulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Nomor 1. Di antara ciri-ciri berikut yang bukan termasuk gas ideal. Jadi yang diminta itu yang bukan ya. Itu gas ideal itu yang bukan adalah, kita lihat. 1. Ukuran partikel sangat besar. Ini salah. Karena ukuran partikel pada gas ideal itu adalah sangat kecil. Sampai nyaris bisa dibilang itu tidak ada berukurannya. Dan dia berlaku hukum Newton. Kemudian terjadi lenting sempurna dan terdistribusi merata. Maka yang bukan termasuk itu adalah 1 dan 2. Next, nomor 2. Gas mula-mula bertekanan 2 atm pada volume 4 liter. Berarti ini adalah P1 dan ini adalah volume 1. Kemudian 5 menit kemudian suhu gas ditingkatkan menjadi 2 kali semula. Ini berarti suhu ya, suhu. T2 sama dengan 2 kali semula, 2T1, dan volumenya menjadi 8 liter. Ini adalah volume 2. Berapakah P2? Maka ini kita menggunakan hukum dari Boyle-Gay-Lussac. Basic rumusnya adalah P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P1 nya itu 2 atm. Kita pagur bold dia, mana dia? Ini 2 atm, ini yang penting-penting ya. Ini P1 2 atm, volume 1 4 liter. Kemudian T2 2T1, volume 2 8 liter. Nah, itu dasarnya. Maka kita masukkan angkanya. P1 itu 2 atm, volume 1 itu 4 liter, T1 itu T1 tetap, P2 itu yang ditanyakan karena kita nggak ada di sini. Volume 2 adalah 8 dan T2 itu 2 kali T1. Coret, 2 kali 4 8, 8 sini juga coret, kita kali silang maka P2 kita dapat adalah 2 atm. Next, nomor 3. 4 mol gas, nah 4 mol berarti ini adalah N-nya. Melakukan 2 vibrasi, 3 translasi dan 2 rotasi. Ini adalah gerakan totalnya. Ada dari 3 jenis gerakan, ada vibrasi bergetar, translasi berpindah, rotasi berputar pada suhu. Berarti ini adalah T-nya. Dari sini kita dapat F. What the F? F adalah tambahan dari 2 tambah 3 tambah 2. Kita ngambil dari angka masing-masing. Ini ada 2, ini ada 3, ini 2. 2 tambah 3 tambah 2, 5 tambah 2 7 ya. 7. Besar energi dalam. Nah, rumus energi dalam adalah F per 2 nRT gitu. F-nya kita ambil tadi 7 per 2, molnya ini Pak Guru bold lagi yang penting 4 mol 500K. Nah, ini gabungannya jadi 7. Kita ambil yang penting-penting tadi itu, kita masukkan angkanya, N-nya dapat 4, R-nya tetap dalam R. Kenapa tetap dalam R? Karena ini permintaannya ada dalam R dan suhunya itu 500 Kelvin. 4 bagi 2 itu 2. Berarti hasilnya 7000 ya. 7000 R. Jadi satuannya tetap R ya. Next, nomor 4. Pada proses isobarik, nah ini dia. Pak Guru yang penting-penting, isobarik tekanan gas mengembang dari 3 liter menjadi 6 liter. Mengembang. Kemudian gas melepas kalor, berarti kalornya negatif, maka perubahan energi dalam, perubahannya yang diminta. Dari sini kita dapat info bahwa pertama, tekanan ini adalah P dan mengembang dari 3 liter menjadi 6 liter. Berarti perubahannya itu dari 3 menjadi 6, berarti 6 liter dikurangin 3 sama dengan 3 liter. Gas melepas kalor, melepas berarti minus, Q-nya itu minus sebesar 2000. Q-nya itu minus 2000. Ini ya, 2000 yang ini. Yang diminta adalah delta U. Ini adalah hukum termodinamika. Jadi basic rumusnya adalah kalor sama dengan delta U plus W. W itu disebut dengan kalor, delta U itu adalah energi dalam dan itu usaha. Jika jika dia menyerap, itu nilainya positif, menyerap. Dan ini nilainya negatif kalau dia melepas. Gitu. Jadi di sini kita bisa dapat bahwa ganti dulu.
Q sama dengan delta U plus W. Q-nya berapa? Minus 2000, delta U yang diminta. Tapi W juga masih belum ada. Nah, karena dia isobarik, kita menggunakan W-nya isobarik. W-nya di isobarik, ini kasih tanda gini aja. W-nya adalah P dikali delta V. P-nya kita dapat 4 kali 10 pangkat 5. Delta V kita dapat 3 liter. Nah, ini liter itu diubah ke meter kubik, jadi kali 10 pangkat min 3. Ya, jadi hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. 4 kali 3 12, 12 kali 10 pangkat 2 atau 1200 joule. Kita masukkan plus 1200. Nah, ini pindah ruas 1200-nya jadi minus 3200 adalah delta U. Berarti artinya delta U atau energi dalamnya berkurang sebanyak 3200 joule. Jadi logika cara menjawab adalah pertama, kalian harus lihat dulu basic rumusnya. Basic rumus yang dipakai adalah Q sama dengan delta U plus W. Kemudian khusus untuk soal ini isobarik itu kalian cari juga W-nya dari P kali delta V. Setelah sudah dicari kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya yang tadi. Next, nomor 5. Usaha yang dilakukan pada siklus ABC. Oke, kita lihat ya. Siklus ABC, mana dia? Ini kan ada 3 titik nih, ada AB, kemudian ada ke BC, kemudian ke CA, gitu kan? Nah, kita lihat dari A ke B, dari yang AB kita lihat untuk mencari usaha itu kita bisa mengambil dari luasnya, luas daerahnya. Oke, yang AB dulu pertama. Yang AB itu kan begini, luas daerahnya. Oke ya. Di sini 2, di sini 6, di sini tingginya 1, di sini 5. Karena dia ke kanan, tanda panahnya ke kanan itu berarti nilainya positif. Jadi kita pakai luas trapesium. Ingat, trapesium adalah rumusnya ini A, ini B, ini tinggi. Jadi luasnya adalah A plus B per 2 kali T. Gitu. Jadi luasnya di sini adalah 2 sisi sejajar, panjang ini itu 1. Panjang ini 1. Tambah panjang ini tuh 5 per 2 kali tingginya ini dari 2 ke 6 itu sebesar 4 sama dengan 6 bagi 2 3 kali 4 12 1200. Kenapa ada ratusnya? Ratusnya karena kayak tadi soal yang nomor 4 itu sini 10 min 5 ini 10 pangkat min 3 kalau digabung jadilah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, kemudian yang BC, sekarang yang BC itu luasnya sama dengan 0 karena tidak punya luas. Yang CA itu yang ini. Nah, Pak Guru ambil gambarnya. Karena dia ke kiri berarti nilainya negatif. Ini 2, ini 6, tingginya adalah 1. Maka luasnya adalah panjang kali lebar, gitu kan? Panjangnya ini 4, lebarnya itu 1 sama dengan 4 tambahin 0 2 400. Karena ini nilainya negatif. Dari sini kita dapat bahwa luasnya adalah kita tambah semua 1200 tambah 0 minus 400. Hasilnya adalah 800 joule. Maka dari sini kita Pak Guru simpulkan untuk mencari siklus dan ada usaha, maka kita memerlukan namanya luas daerah. Karena ini adalah ABC, kita pecah jadi AB, BC dan CA. AB itu berbentuk trapesium di mana luas trapesium adalah ini. Kemudian BC itu nilainya 0 karena nggak punya luas, dan CA itu adalah persegi panjang jadi luasnya ini. Ketika positif dia ke kanan, ketika ke kanan dia positif, ketika negatif dia ke kiri. Kemudian endingnya ditambah seperti ini, semuanya ditambah jadilah ketemu hasilnya. Next, nomor 6. Ini adalah mesin Carnot. Diagram mesin Carnot ada kalor masuk, ada kalor keluar. Suhu tinggi 427 derajat Celcius. Karena dia Celcius berarti kita tambahkan 273 ya. Ini plus 273. Nah, ini juga plus 273. Ini disebut dengan suhu yang tinggi ini disebut dengan T1. Suhu yang rendah itu disebut dengan T2. Kalau Pak Guru tuliskan pakai ungu aja. T1 sama dengan 427 ditambah 273. Hasilnya adalah 700 Kelvin. Kemudian suhu kedua adalah 127 tambah 273. Hasilnya adalah 400 Kelvin. Jika kalor yang masuk, ya kalor masuk ini kan Q1 ini kalor yang masuk.
kemudian ini kalor ini yang keluar. Nah, dan di sini usaha, selisihnya tuh usaha atau kerja sama usaha itu sama. Next, maka kita menggunakan rumus ini. Kalornya ini Q1 ya, Q1. Jadi Q1 adalah 1400 Joule. Berapakah usaha? Nah, ini diminta. Apa rumusnya? Basic rumusnya ada dua. Pertama, menghitung efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. 1 min, suhu kedua itu 400, suhu pertama itu 700. Jadi kita samakan penyebut, jadi 700 dikurangin 400 per 700 sama dengan 300 per 700 atau 3 per 7. Nah, yang kedua kita cari W. W adalah efisiensi dikali kalor masuk. 3 per 7 dikali 1400. Coret, ini 200, hasilnya adalah 600 Joule. Jadi kesimpulannya, pertama kalian identifikasi dulu masing-masing suhu 1, suhu 2, dan Q. Kemudian menggunakan rumus yang ini. Ingat, kalau di 1 min samakan penyebut. Yang kedua, kalian masukkan ke dalam rumusnya yang usaha. Next, nomor 7. Gabus mengapung di laut dengan panjang gelombang 2 meter. Jika gabus bergerak 20 kali tiap menit, maka cepat rambat gabus berapa? Nah, untuk ini sudah masuk bab gelombang. Bab gelombang itu ada 4 basic rumus. Pertama, frekuensi adalah N per T. Kemudian periode adalah T per N, lambda adalah X per N, dan V sama dengan lambda kali F. Ini basic rumusnya. Kalau tulis masing-masing, F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz. Kemudian T adalah periode, satuannya sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Kemudian ada NT ini, N itu adalah banyaknya gelombang, T itu adalah waktu, jadi bedakan T besar sama T kecil ya. Kemudian ada X adalah jarak tempuhnya. Dan V itu kecepatan, meter per sekon. Gabus mengapung di laut dengan panjang gelombang. Kita langsung identifikasi apa aja ini. Mana dia? Ini dia. Merah. Panjang gelombang berarti ini adalah lambdanya. Jika gabus bergerak 20 kali, ini N-nya, tiap menit ini adalah T-nya, maka cepat rambat yang ditanyakan adalah V-nya. Apa rumus V? Kita ambil rumus yang ini. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya sudah ada, tapi F-nya belum ada. F-nya kita ambil dari rumus ini. Maka tahapnya adalah F sama dengan N per T. Jadi N-nya 20 kali, T-nya 1 menit. 1 menit itu 60 detik, jadi 1/3 Hertz. Kemudian masukkan ke rumusnya 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3 meter per sekon. Sekali lagi, untuk soal seperti ini kalian tinggal fokuskan aja. Pertama, 4 rumusnya, FNT, TTN, lambda XN, dan V lambda F. Kemudian kalian masukkan ke apa yang diketahuinya. Jadi untuk soal gelombang ini benar-benar 4 rumus ini adalah basic, dan soal gelombang ini bisa sampai 5 nomor ke depan. Next, nomor 8 lagi soal gelombang. Gelombang tali merambat dengan kecepatan. Nanti kita langsung tentukan ini apa. Ini kecepatan itu adalah V ya, V. Jika panjang gelombang adalah lambda, berapakah banyak gelombang tali yang terbentuk tiap menit? Yang ditanyakan N untuk setiap menit, T-nya sama dengan 60. Lagi, rumusnya apa tadi? V sama dengan lambda kali F. V-nya berapa? Ada 4 cm, lambdanya itu 14, F-nya itu nggak tahu. Jadi F sama dengan 4/14 Hertz. F sendiri adalah N per T, kan? F sendiri adalah N per T. Ini 4/14, N-nya itu yang ditanyakan, dan T-nya itu 60. Jadi N sama dengan 4/14 dikali 60. Hitung sendiri ya, angkanya jelek. Tapi biasanya Pak Gurbat angkanya bagus, ini karena hasil modifan aja dia, makanya dia agak jelek. Next, nomor 9.
sebuah gelombang di laut menempuh jarak 10 kilo tiap 2 menit. Nah, berarti ini kita bisa pakai rumus GLB biasa. V sama dengan 10 km per 2 menit. Berarti artinya sama dengan 5 kilo per menit gitu ya. Kota A terletak 5 kilo dari tepi laut. Jika jarak pusat gelombang dengan tepi laut 20 kilo, maka gelombang ya. Jadi ibaratnya begini, ini pusatnya, jaraknya sama tepi laut itu 20 kilo. Ini pantai. Kemudian dari sini ke kota A itu jaraknya 5 kilo. Berarti totalnya 25 kilo ya. Maka total di sini adalah 25 kilo. Nah, berapa waktunya? Ingat, 1 menit tadi menempuh 5 kilo. Berarti kalau 25 kilo, berarti dia menempuh waktu 5 menit. Gitu. Oke, sip. The last one, nomor 10 untuk part 1. Periode dan cepat rampat gelombang sebesar. Nah, lihat ya. Yang namanya periode, T sama dengan T per N kan tadi. T-nya berapa ini? Ini waktunya 9 detik. N, ada berapa gelombang ini? Setengah, 1,5. Gitu. Atau nilainya 6 sekon. Kemudian cepat rambat. Apa rumus cepat rambat? V sama dengan lambda dikali F. Karena nggak ada F, kita pakai lambda dibagi periode. Mana lambda di sini? Nah, ini kita nggak tahu. 10 meter, ini kita cari lambdanya dulu. Lambda adalah X per N kan tadi. X-nya adalah jaraknya 10, N-nya berapa meter, berapa gelombang. Ini setengah, ini setengah, ini setengahnya setengah, berarti seperempat. Setengah itu berarti setengah tambah seperempat itu artinya 5/4. Atau 10 dikali 4/5 sama dengan 8. Ini 8 dibagi 6 atau 4/3 meter per sekon. Jadi basicnya adalah seperti yang tadi, kita selalu kembali ke rumusnya. Lambda xn, ttn, v lambda f. Kalau nggak ada f-nya, kita pakai lambda per t. Oke, sekian dari Pak Guru. Terakhir ini untuk yang part 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.